semua, perkenalkan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikat Majaya. Kami dari kelompok 14, kelas pengantar ekonomi makro, seksi A. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan materi kami mengenai the short run trade-off between inflation and employment. Saya sendiri Denis Setiawan. Nama saya Kristiana. Dan nama saya Natasha Adam Wirawan. Semoga video kami bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jadi apa itu yang disebut dengan kurva Phillips? Hubungan terbalik trade-off jangka pendek antara pengangguran dan inflasi itu disebut dengan kurva Phillips. Berikut ada kurva Phillips di mana pada titik A menunjukkan bahwa saat tingkat pengangguran tinggi maka tingkat inflasi rendah. Pada titik ini tingkat pengangguran tinggi itu pada 7%, sedangkan tingkat inflasi rendah yaitu pada 2%. Sedangkan pada titik B menunjukkan bahwa pada saat tingkat pengangguran rendah yaitu pada 4%, maka tingkat inflasi tinggi sebesar 6%. Lalu apa guna dari kurva Phillips ini? Kurva Phillips ini dapat membantu para pembuat kebijakan dengan cara mengubah kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat, sehingga mereka dapat memilih titik manapun dari kurva tersebut, mau pilihan yang tingkat pengangguran rendah, tingkat inflasi tinggi, maupun tingkat pengangguran tinggi dan tingkat inflasi yang rendah. Idealnya itu para pembuat kebijakan tentu ingin tingkat inflasi yang rendah juga tingkat pengangguran yang rendah. Akan tetapi data historis menggambarkan bahwa kurva Phillips itu tidak bisa menghasilkan kombinasi tersebut. Kristiana, kalau kita melihat dari penyampaian kamu dan saya sudah memberikan secara gambaran yang sudah disampaikan, kalau begitu, kalau kita melihat itu hubungannya dengan harga itu macam mana kalau dilihat dari kurva Phillips di dalam konteks stabilitas harga. Kamu melihat dari apa yang harus dilakukan kira-kira hubungan antara inflasi maupun apa dalam ataupun pengangguran. Kira-kira konsekuensinya apa kira-kira misalnya yang terjadi dengan dari sisi harga misalnya apa kira-kira? Jadi ini ada hubungan antara kurva Phillips dengan permintaan agregat, di mana dalam kurva permintaan agregat ini ada variabel tingkat harga dan variabel kuantitas output. Lalu misalnya kita bisa lihat di sini itu di panel yang kiri, yang panel A itu menunjukkan output dan tingkat harga di tahun 2021. Jadi jika permintaan agregat akan barang dan jasa itu rendah, maka ekonomi akan menghasilkan hasil A, sedangkan jika permintaan agregatnya itu tinggi, maka ekonomi akan menghasilkan hasil B. Pada hasil A ini, ekonomi itu kan memproduksi sebesar 15.000 output dan pada tingkat harga 102. Sedangkan pada tingkat B itu, ekonomi itu produksi outputnya itu 16.000 dengan tingkat harga itu 106. Jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa permintaan agregat yang lebih tinggi itu dapat menggerakkan ekonomi menuju titik keseimbangan dengan output yang lebih tinggi dan tingkat harganya juga lebih tinggi. Oke, baik. Saya ingin tambahkan sedikit bahwa kalau kita melihat yang disampaikan Kristiana tadi, itu menunjukkan atau membuktikan bahwa di dalam posisi yang harus diambil keputusan adalah kita harus melihat bahwa perlu adanya stabilitas harga. Pada proses stabilitas harga, itu memberikan implikasi kepada kesempatan kerja yang tinggi. Dan tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran rendah, sebagai konsekuensinya harus tersedia atau menanggung beban inflasi yang lebih tinggi atau rendah, tergantung kita. Tetapi biasanya di dalam keputusan-keputusan pemerintah, kebijakan fiskal maupun moneter, sebelum lebih lanjut Kristina membahas, tetapi reorientasinya kepada stabilitas harga, itu yang terpenting. Sehingga daya beli masyarakat dan juga orientasi daripada pengaturan daripada tingkat pengangguran juga supaya bisa terjaga, dan juga di sisi menggerakkan yang namanya inflasi yang dapat dikontrol atau diatasi. Proporsi inilah kalau kita melihat di dalam proporsi permintaan agregat selalu memberikan nilai yang terbalik antara pengangguran dan inflasi. Hanya saja tidak berketerusan atau dalam bentuk jangka panjang. Dia hanya stagnan kepada aspek keputusan-keputusan yang sifatnya jangka pendek. Saya setuju apa yang sudah disampaikan Kristiana tadi, bahwa proses pergerakan ini akan selalu memberikan implikasi kepada pergerakan daripada inflasi dan juga
hubungan terbalik antara pengangguran begitu. Itu yang perlu dijustifikasi kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kurva Phillips yang sifatnya jangka pendek pasti akan memberikan implikasi kepada pengangguran ataupun juga inflasi. Baik dari sisi inflasinya tinggi atau rendah ataupun dari sisi pengangguran ataupun tinggi atau rendah. Tinggal tergantung kita melihat kalau inflasi kita itu tinggi, maka pergerakan kurva Phillips dalam konteks pengangguran semacam apa? Pasti akan terbalik, rendah. Sebaliknya kalau pengangguran itu tinggi, apa yang terjadi terhadap inflasi? Pasti akan mengalami aspek yang sifatnya rendah dan sebagainya. Dan inilah hubungan terbalik yang selalu diorientasikan dalam konteks kurva Phillips ini di dalam memberikan atau hubungannya dengan permintaan agregat itu ditekankan di sini bahwa poinnya atau keywordnya adalah bersifat short run ya yang trade off-nya terhadap agregat permintaan tersebut. Lanjut Christina. Oke, baik Pak. Lalu di panel B ini kita bisa melihat implikasi kedua hasil tadi yang A sama B itu terhadap pengangguran dan inflasi. Mana perusahaan itu akan membutuhkan lebih banyak pekerja pada saat output mereka itu lebih besar. Oleh karena itu tingkat pengangguran akan lebih rendah pada hasil B daripada hasil A. Lalu pada contoh ini tadi itu output naik dari 15.000 ke 16.000 sehingga tingkat pengangguran itu turun dari 7% ke 4%. Selain itu tingkat harga tadi juga lebih tinggi pada hasil B daripada hasil A, maka tingkat inflasinya juga lebih tinggi. Misalnya itu jika pada tahun 2020 itu tingkat harga itu sebesar 100%, maka hasil A itu tingkat inflasinya itu sebesar 2%, sedangkan yang hasil B itu tingkat inflasinya sebesar 6%. Jadi jauh lebih tinggi. William Phillips itu menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran itu didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Jadi dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik, harga juga naik. Lalu dengan tingginya harga, adanya inflasi, maka untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja, di mana asumsinya itu di sini tenaga kerja itu merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output. Lalu akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga, adanya inflasi, maka pengangguran juga berkurang. Lalu kurva Phillips ini itu menawarkan pilihan kombinasi dari tingkat inflasi dan pengangguran kepada para pembuat kebijakan. Kombinasi yang pertama pada kurva Phillips yaitu hasilnya itu tingkat inflasi yang tinggi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Dapat dilakukan dengan meningkatkan permintaan agregat. Cara-caranya dengan kebijakan moneter dan fiskal, yaitu dengan peningkatan jumlah uang yang beredar, habis itu peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak. Lalu kombinasi pilihan yang kedua pada kurva Phillips yaitu tingkat inflasi yang rendah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Dapat dilakukan dengan cara menurunkan permintaan agregat. Cara-caranya dengan kebijakan moneter dan fiskal, yaitu penurunan jumlah uang yang beredar, penurunan pengeluaran pemerintah, serta kenaikan pajak. Nah, setelah ini ada pergeseran dalam kurva Phillips peran ekspektasi. Kurva Phillips dalam jangka panjang. Ini bisa dilihat, jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar secara perlahan, maka tingkat inflasi rendah dan ekonomi akan menemukan dirinya pada titik A. Terus, jika Fed meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat inflasi tinggi dan ekonomi menemukan dirinya pada titik B. Dalam kedua kasus, tingkat pengangguran cenderung ke tingkat normal, yang disebut tingkat pengangguran alamiah. Kurva Phillips jangka panjang vertikal menggambarkan kesimpulan bahwa pengangguran tidak bergantung pada pertumbuhan uang dan inflasi dalam jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang dan kurva pendapat agregat adalah kurva agregat jangka panjang vertikal adalah dua sisi dari mata uang yang sama, arti dari natural. Pengangguran alami bukan karena itu baik, tapi karena itu di luar pengaruh kebijakan moneter. Untuk mengurangi tingkat pengangguran alamiah, pembuat kebijakan harus membuat kebijakan yang meningkatkan fungsi pasar tenaga kerja, seperti Undang-Undang Upah Minimum, Undang-Undang Perundingan Bersama, Asuransi Pengangguran, dan Program Pelatihan Kerja. Perubahan kebijakan yang mengurangi tingkat pengangguran alami akan menggeser kurva Phillips jangka panjang ke kiri. Selain itu, karena pengangguran yang lebih rendah berarti lebih banyak pekerja yang memproduksi barang dan jasa, kuantitas barang dan jasa yang disediakan akan menjadi lebih besar, dan setiap tingkat harga yang diberikan
dan kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Merekonsiliasi bukti dan teori yang ada, para pembuat kebijakan dapat mengejar kebijakan moneter ekspansif untuk mencapai tingkat pengangguran yang lebih rendah untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang, kebijakan moneter yang lebih ekspansioner hanya mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Sama seperti kurva penawaran agregat hanya miring ke atas dalam jangka pendek. Trade-off antara inflasi dan pengangguran hanya bertahan dalam jangka pendek. Dan seperti kurva penawaran agregat jangka panjang yang vertikal, kurva Phillips jangka panjang juga vertikal. Sekali lagi, harapan adalah kunci untuk memahami bagaimana jangka pendek dan jangka panjang saling terkait. Variabel baru ke dalam analisis inflasi pengangguran trade-off. Inflasi yang diharapkan mengukur berapa banyak orang mengharapkan tingkat harga keseluruhan untuk berubah. Karena tingkat harga yang diharapkan mempengaruhi upah nominal, inflasi yang diharapkan adalah salah satu faktor yang menentukan posisi kurva penawaran agregat jangka pendek. Kemampuan bank sentral untuk menciptakan inflasi yang tak terduga dengan meningkatkan jumlah uang beredar hanya ada dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, orang-orang datang untuk mengharapkan tingkat inflasi apapun yang dipilih oleh bank sentral. Untuk diproduksi, dan upah nominal akan menyesuaikan untuk mengikuti laju inflasi. Kurva Phillips dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, inflasi yang diharapkan diberikan, sehingga inflasi aktual yang lebih tinggi dikaitkan dengan pengangguran yang lebih rendah. Variabel A adalah parameter yang mengukur seberapa banyak pengangguran merespon inflasi yang terduga. Dalam jangka panjang, orang-orang datang untuk mengharapkan inflasi apapun diproduksi, Fed, sehingga inflasi aktual sama dengan inflasi yang diharapkan. Dan pengangguran pada tingkat alamiahnya, menyiratkan tidak akan ada kurva Phillips jangka pendek yang stabil. Setiap kurva Phillips jangka pendek mencerminkan tingkat inflasi tertentu yang diharapkan. Eksperimen alami untuk hipotesis tingkat alami. Dan pokoknya ini menyatakan bahwa pengangguran akhirnya kembali ke tingkat normal atau alami, terlepas dari tingkat inflasi. Tidak akan ada trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. Natasha, kalau kita lihat dari kurva Phillips dalam jangka pendek tadi, kalau kita lihat memang ada hubungan yang sifatnya terbalik ya, kalau lihat. Tapi kalau jangka panjang dia bersifat baik dari agreement supply maupun agregat demand itu memberikan vertikal maupun horizontal. Kira-kira apa implikasinya kepada aspek yang sifatnya inflasi maupun pengangguran serta di dalam konteks stabilisasi harga? Kira-kira menurut kamu gimana, Natasha? Ya, kalau dalam jangka pendek itu kan inflasi punya hubungan yang saling berkebalikan dengan pengangguran. Ya. Jadi kalau pemerintah membuat kebijakan misalnya yang mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan, pasti pengangguran akan turun dan harganya bakal naik. Terus kalau pemerintah membuat kebijakan yang mengakibatkan kurva permintaan agregat geser ke kiri, maka inflasinya itu turun. Jadi penganggurannya meningkat. Oke, berarti dari pernyataan Natasha ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa keinginan apapun itu harus berorientasi kepada stabilitas perekonomian, gitu kan? Artinya saya dapat menyimpulkan semacam begitu, stabilitas perekonomian. Berarti kalau kita bicara tentang stabilitas perekonomian, berarti juga menciptakan stabilitas harga. Apakah semacam itu atau bagaimana menurut kamu? Artinya itu pendapat saya begitu. Dari apa yang Natasha sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa itu artinya apapun tugas pemerintah yang Natasha sampaikan di dalam proses pengontrolan, apakah pergerakan kurva ataupun pergerakan di dalam proses jangka pendek daripada permintaan agregat ataupun juga dalam konteks jangka panjang, orientasinya adalah stabilitas perekonomian. Dan bicara tentang stabilitas perekonomian berarti menciptakan stabilitas harga. Kira-kira menurut kamu gimana? Apakah semacam itu atau bagaimana pendapat lain dari kamu? Ataukah gimana? Ya kalau saya itu benar, harusnya itu kalau dari itu harus emang bergantung sama harganya. Oke, ini menarik apa yang disampaikan oleh Natasha, teman-teman sekalian. Kalau apa yang disampaikan Natasha itu secara general, saya setuju bahwa stabilitas perekonomian itu akan menciptakan stabilitas harga. Artinya apa di sini teman-teman sekalian? Di mana dengan ekonomi yang stabil atau perekonomian stabil dan juga posisi harga yang stabil, itu akan memberikan implikasi kepada aspek stabilisasi ekonomi dengan biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat sebaliknya. Nah, itu dalam konteks biaya yang rendah atau harga yang rendah. Tapi jika ekonomi tidak stabil, maka biaya yang akan dikeluarkan masyarakat juga akan tinggi. Nah, sehingga mempersulit masa depan terkait dengan
apakah investasi, apakah pengembangan usaha, dan sebagainya. Nah, posisi kurva Phillips dalam konteks jangka panjang, pasti dia tidak akan memberikan ritme yang berpengaruh, sehingga orientasi daripada supply demand daripada kurva Phillips itu dia pasti akan vertikal. Gitu. Sebaliknya, kalau kita melihat di dalam proses kestabilan daripada ekonomi, pasti akan memberikan implikasi positif gitu di dalam proses pergerakan secara jangka panjang. Yang kita harapkan perlu ada stabilitas daripada ekonomi, dan stabilitas ekonomi itu juga menciptakan yang namanya stabilitas daripada harga. Nah, tinggal kita melihat pada proporsi harga dan stabilitas harga dan juga stabilitas ekonomi, proporsi daripada inflasi itu berapa yang diprediksi oleh pemerintah misalnya dalam konteks kebijakan moneter maupun fiskal yang sudah disampaikan oleh Christiana tadi dengan unsur-unsur instrumennya apa gitu, fiskalnya apa, moneternya apa itu. Sehingga pada aspek ini pemerintah akan melihat bahwa pergerakan harga dan stabilitas ekonomi dia melakukan prediksi terhadap berapa tahun depan atau dalam hari ini ataupun berapa bulan depan berapa inflasi yang harus di rating di dalam proses menjaganya itu supaya ada stabilisasi daripada harga itu sendiri. Dan implikasi kalau tidak ada stabil naik turun dan juga berimplikasi kepada pengangguran. Nah, oleh karena itu di dalam keputusan-keputusan moneter teman-teman sekalian, biasanya inflasi itu tidak range-nya tidak terlalu besar perbandingannya dengan suku bunga. Biasanya kalau misalnya inflasinya dan dalam suatu keputusan suku bunga itu selalu tinggi daripada inflasi, tapi selisih spare-nya tuh balance-nya di dalam itu sangat sedikit, hanya cuma 1% kadang ataupun 0,5%, dia tidak terlalu jauh. Atau misalnya suku bunganya 3%, ya inflasi pasti mungkin 2% atau 2,5%. Sebaliknya semacam begitu. Karena mengapa itu terjadi dalam keputusan moneter, di dalam proses perhitungan-perhitungan di dalam proses prediksi ini? Karena itu akan berpengaruh terhadap gairah dalam konteks berusaha ataupun berinvestasi. Sebab kalau inflasi tinggi, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi di dalam konteks pergerakan daripada stabilitas harga. Sebaliknya inflasi rendah sekali juga baik. Nah, kalau kita melihat di dalam konstruksi tubuh kita kalau kita kita simulasikan atau kita bandingkan, inflasi ini ibarat dalam tubuh kita itu seperti darah tinggi dan darah rendah gitu. Kalau Anda mengalami darah tinggi, pasti akan berbagai turbulensi tubuh, pasti akan merasa nyaman atau tidak, pasti akan Anda merasakan begitu. Nah, sebaliknya darah rendah pun juga semacam begitu gitu dalam tubuh kita. Jadi itu hanya sebagai contoh aja di dalam konstruksi tubuh kita. Yang diperlukan apa? Ya, kenormalan di dalam proses konstruksi tubuh kita, tidak darah tinggi, tidak juga darah rendah gitu. Nah, inflasi semacam itu teman-teman sekalian. Gitu, supaya memberikan gairah yang saya menyampaikan kesederhanaan dalam contoh ini hanya memberikan gambaran bahwa dalam proses apapun, di dalam proses keputusan ekonomi apapun, yang dibutuhkan adalah stabilitas ataupun kenormalan daripada suatu keputusan-keputusan kebijakan, baik moneter ataupun juga dari sisi fiskal. Dan untuk menjaga proses stabilisasi daripada harga. Nah, itu yang sebagai gambaran tadi saya katakan di dalam konstruksi tubuh kita juga tidak boleh darah tinggi, tidak boleh juga darah rendah gitu. Yang kita harapkan adalah kenormalan supaya kita survive di dalam proses aktivitas. Sama juga seperti inflasi. Nah, ini yang perlu sebagai gambaran untuk kita kesederhanaan kita di dalam memahami di dalam satu konsep-konsep teori ataupun pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan. Nah, silakan Natasha lanjut ataupun Christiana silakan. Baik, selanjutnya ada pergeseran dalam kurva Phillips berupa peran guncangan penawaran atau supply shock. Apa itu supply shock? Supply shock itu adalah suatu peristiwa yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi perusahaan dan dengan demikian harga yang mereka tetapkan juga.
lalu menggeser kurva penawaran agregat ekonomi dan berimplikasi terhadap kurva Phillips. Supply shock ini di mana kejadiannya itu adanya kenaikan maupun penurunan pasokan. Lalu ekonomi dapat mengalami stagflasi, yaitu berupa kombinasi antara penurunan output atau stagnasi dengan kenaikan harga atau inflasi. Berikut ini adalah hubungan kurva Phillips dengan penawaran agregat. Di panel sebelah kiri, yaitu panel A, itu menunjukkan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Ketika kurva penawaran agregat itu bergeser ke kiri, dari AS1 ke AS2, maka titik keseimbangan juga bergerak dari titik A ke titik B. Lalu output menurun dari Y1 ke Y2 dan tingkat harga itu naik dari P1 ke P2. Lalu di sebelah kanan ada panel B, itu menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pergeseran pada penawaran agregat yang kurang menguntungkan tadi itu menggerakkan ekonomi dari titik dengan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang lebih rendah sebelumnya, yaitu pada titik A, menuju ke titik dengan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang lebih tinggi, yaitu pada titik B. Lalu kurva Phillips jangka pendek ini bergeser ke kanan dari PC1 ke PC2. Lalu sekarang para pembuat kebijakan itu menghadapi serangkaian pilihan yang buruk untuk inflasi dan pengangguran karena jadi semakin tinggi. Kristiana, Ya. kalau dari penjelasan yang kamu sampaikan tadi dalam konteks pergerakan kurva tadi, di dalam supply shock tadi, atau guncangan penawaran itu. Oleh karena itu, apakah sama antara supply shock juga bisa juga disebut dengan price shock atau guncangan harga, atau berbeda menurut kamu? Jadi menurut saya itu bisa dibilang sama. Ya. Karena dengan adanya supply shock ini mempengaruhi penawaran agregat, sehingga kan karena pasokannya itu berkurang, jadi outputnya berkurang, sehingga barang yang ada di pasar jadi lebih langka, jadi harganya itu jadi naik. Baik, benar sekali Kristiana apa yang kamu sampaikan. Jadi teman-teman harus melihat di dalam supply shock itu juga ada aspek yang namanya juga price shock. Jadi sama gitu sebenarnya. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa dari sisi supply itu kita harus melihat bahwa itu adalah bagian daripada sisi produsen dalam melakukan proses produksi. Karena apa? Penentuan sisi produsen atau sisi produksi di dalam penentuan price itu akan memberikan implikasi berapa jumlah atau quantity yang akan dia hasilkan atau output yang dia keluarkan. Oleh karena itu, yang disampaikan Kristiana tadi memang benar sekali bahwa dalam penawaran agregat ini ada yang disebut dengan guncangan penawaran. Artinya apa? Juga kita lihat bahwa disebut juga guncangan harga atau disebut dengan price shock. Karena apa? Karena guncangan penawaran adalah pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi, baik dari sisi barang ataupun jasa. Dalam konteks ini, teman-teman sekalian, sehingga yang akan terjadi atau dampak langsung yang akan kita peroleh adalah tingkat harga yang akan ditawarkan di dalam proses produksi itu sendiri. Nah, ini yang perlu dilihat, proses output dan ditawarkan. Sebab kalau dia melihat dari sisi fiskal misalnya, berapa tax yang akan disampaikan di dalam proses produksi itu sendiri, di dalam mempengaruhi perusahaan. Maka posisi di dalam penentuan harga itu, perusahaan akan atau produsen akan menentukan, melibatkan di dalam pembebanan pajak yang dikeluarkan pemerintah itu pada aspek harga itu, dalam harga itu sendiri. Nah, bisa juga produksi ataupun harga yang disampaikan di dalam konteks penetapan tarif atau price itu atau tax yang sudah disampaikan, dia membebankan juga kepada yang namanya konsumen. Nah, sehingga pada saat tertentu harga itu sudah bagian daripada akumulasi perhitungan pajak yang ada di dalamnya itu. Nah, ini yang perlu Anda ketahui di dalam proses yang namanya supply shock ataupun guncangan harga yang memberikan implikasi kepada berapa kuantitas atau berapa jumlah yang akan diproduksi atau berapa jumlah yang akan kita dapati. Contohnya misalnya begini, pasti Anda dalam proses membeli barang di warung misalnya, di sekitar warung atau di restoran pasti akan berbeda. Misalnya Anda beli minuman atau makanan di tingkat yang lebih lebih tinggi atau dengan fasilitas yang lebih baik misalnya di mall. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan itu
termasuk juga fasilitas di dalam proses pembebanan daripada tax gitu. Nah ini, jadi harga yang sudah ditetapkan itu adalah bagian daripada harga tax biasanya. Harga tax itu bisa juga dibebankan ke dalam perusahaan dan bisa juga dibebankan kepada konsumen itu sendiri atau pembeli. Jadi apapun proses pergerakan teman-teman sekalian, jangan melihat dari sisi berapa dia prosentase, tapi Anda harus lihat bahwa berapa proporsi harga yang ditetapkan dan hubungannya dengan inflasi apa yang harus dilakukan. Shock apapun atau naik turunnya harga apapun tidak akan berpengaruh terhadap price ataupun quantity yang kita akan melakukan di dalam proses bagaimana pergerakan daripada kurva itu. Jadi jangan terpengaruh. Tinggal kita melihat berapa price, berapa quantity, dan bagaimana proses daripada kurva Phillips itu di dalam bergerak naik atau turun. Dan hubungannya dengan inflasi dan bagaimana hubungannya dengan tingkat pengangguran. Yang jelas selalu terbalik. Nah ini yang perlu dilihat. Terus Kristiana, lanjut. Oke, baik Pak. Ya. Lalu karena perusahaan ini akan membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk memproduksi output yang tadi lebih kecil, maka tingkat pengangguran itu naik. Lalu tingkat harga yang tinggi tadi, maka tingkat inflasi juga tinggi. Oleh karena itu, pergeseran pada penawaran agregat ini mendorong naik tingkat pengangguran dan tingkat inflasi seperti yang digambar pada kurva Phillips sebelah kanan. Lalu dihadapkan dengan pergeseran yang kurang menguntungkan tersebut, para pembuat kebijakan menghadapi kesulitan dalam memutuskan untuk mau mengatasi inflasi atau mengatasi pengangguran. Jika mereka mengurangi penawaran agregat untuk melawan inflasi, maka tingkat pengangguran itu akan naik. Lalu sebaliknya, jika mereka menambah penawaran agregat untuk melawan pengangguran, maka tingkat inflasinya itu yang akan naik. Lalu pembuat kebijakan itu menghadapi trade-off yang kurang menguntungkan antara inflasi dan pengangguran daripada yang terjadi sebelum kejadian pergeseran penawaran agregat ini. Alhasil mereka itu harus menghadapi tingkat inflasi tinggi sebagai ganti tingkat pengangguran tertentu atau tingkat pengangguran tinggi sebagai ganti tingkat inflasi tertentu atau kombinasi tingkat pengangguran yang tinggi juga tingkat inflasinya juga tinggi. Lalu hal yang perlu diketahui yaitu pembuat kebijakan memperhatikan jika pergeseran tersebut itu sementara atau permanen sifatnya. Jawabannya itu ada pada bagaimana orang-orang itu menyesuaikan ekspektasi akan inflasi mereka. Jika orang melihat kenaikan inflasi karena kejutan pasokan ini sebagai penyimpangan sementara, inflasi yang diharapkan tidak akan berubah dan kurva Phillips akan segera kembali ke posisi yang semula. Tapi jika orang itu percaya guncangan akan mengarah ke era baru inflasi yang lebih tinggi, maka inflasi yang diharapkan akan meningkat dan kurva Phillips akan tetap pada posisi baru yang kurang diinginkan. Selanjutnya itu biaya pengurangan inflasi. Jadi yang pertama adalah rasio pengorbanan. Jadi rasio pengorbanan adalah suatu rasio ekonomi yang dapat mengukur naik turunnya inflasi terhadap total produksi dan output suatu negara berkaitan dengan perlambatan output ekonomi terhadap penurunan inflasi sebesar 1% tiap tahunnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio pengorbanan ini tuh berfungsi untuk membantu bank sentral untuk mengambil keputusan atau kebijakan apa yang benar untuk tujuan untuk merangsang ataupun memperlambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya yaitu adalah kurva rasio pengorbanan, di mana pada kurva ini adalah hasil dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, di mana kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi tingkat inflasi pada Amerika Serikat pada masa itu. Bank Sentral Amerika Serikat itu pada masa itu tuh mengeluarkan kebijakan moneter kontraktif, di mana itu meningkatkan suku bunga sehingga dapat menekan uang yang beredar di negara tersebut. Pada kurva di samping ini menunjukkan beberapa efek dari keputusan tersebut. Ketika Bank Sentral memperlambat tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar, terjadinya penurunan permintaan agregat sehingga mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Dan penurunan produksi ini menyebabkan peningkatan pengangguran. Kita dapat lihat bahwa di kurva tersebut dimulai pada titik A yang bergerak sepanjang kurva Phillips jangka pendek ke titik B, dikarenakan adanya inflasi yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi. Seiring waktu, ketika Bank Sentral ini membuat keputusan, maka kurva Phillips ini bergerak dari titik B ke titik C, di mana melambangkan inflasinya itu jauh lebih rendah daripada sebelum keputusan tersebut diambil. Jadi, kita dapat simpulkan jika suatu negara ingin mengurangi inflasi, ia harus menanyakan pada atau memacu pada kurva rasio pengorbanan tersebut, di mana sehingga Bank Sentral tersebut tuh dapat mengambil keputusan yang benar. Keputusan-keputusan ini misalnya dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif sama kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif ini kayak kebijakan yang memiliki tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi itu lebih baik. Contohnya kayak misalnya peningkatan pasokan uang, penurunan suku bunga, pembelian sekuritas pemerintah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran dengan merangsang berbagai aktivitas bisnis dan belanja konsumen.
Tetapi angka tersebut itu menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah kebijakan kontraktif. Jadi kebijakan kontraktif ini adalah kebalikan dari kebijakan sebelumnya itu ekspansif. Kebijakan ini justru bertujuan untuk mengurangi jumlah uang cetak yang beredar dan mengendalikan laju inflasi. Beberapa tindakan itu kayak misalnya menaikkan suku bunga serta menjual obligasi-obligasi pemerintah. Denny, Iya, iya Pak. oke. Kalau apa yang kamu sampaikan tadi dalam konteks untuk mencegah inflasi dalam konteks kebijakan, dengan contoh yang kamu sampaikan di Amerika Serikat dengan Fed, apakah kebijakan itu bagian daripada operasi terbuka daripada Central of Bank di dalam proses mengatasi atau menjaga inflasi itu sendiri? Atau menurut kamu gimana? Jadi kalau menurut saya Pak yang saya baca, jadi pada 1960-an itu di Amerika itu terjadi inflasinya itu tinggi banget Pak. Jadi pada saat itu Volcker itu membuat keputusan untuk meningkatkan suku bunga sehingga karena inflasinya itu terjadi karena beredarnya mata uang itu yang sangat banyak di negara tersebut sehingga dengan kebijakan tersebut inflasinya itu dapat dikendalikan Pak. Kira-kira saran dan masukan kamu kalau dalam posisi semacam ini, apa yang harus kamu lakukan? Kalau misalnya kamu diminta advice atau nasihat atau saran dalam proses mengatasi inflasi semacam begini, apa yang harus kamu lakukan? Ya mungkin harus memberikan masukan kepada bank sentral itu sendiri Pak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi itu yang kayak tadi saya bilang yang menaikkan suku bunga terus kayak menjual obligasi pemerintah gitu Pak mungkin. Kalau print money mencetak uang, apakah itu juga salah satu alternatif atau justru memberikan implikasi yang negatif atau gimana menurut kamu? Kalau menurut saya mungkin memberikan implikasi yang negatif Pak. Jadi makin banyak uang yang dicetak tuh maka uang yang beredar tuh menurut saya makanya semakin banyak. Jadi mungkin dengan uang yang makin banyak inflasi itu makin tinggi Pak. Oke, lanjut terus, Denny. Oke, selanjutnya yaitu disinflasi Volcker. Pertama disinflasi ini adalah situasi di mana tingkat harga ini meningkat pada tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan atau bisa dibilang lebih positif dibandingkan tingkat inflasi sebelumnya. Paul Volcker adalah seorang mantan gubernur Federal Reserve Amerika Serikat. Volcker juga dikenal karena perjuangannya melawan inflasi pada akhir 1970-an dan 1980-an. Pada saat itu Amerika mengalami inflasi yang sangat besar, sehingga Volcker mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga sehingga peredaran uang di Amerika saat itu dapat ditekan dengan tujuan agar inflasi dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu adalah era Greenspan. Jadi era Greenspan ini terjadi ketika Greenspan menjadi gubernur Fed setelah Volcker tersebut tadi pada tahun 1987 menggantikan Paul Volcker. Era Greenspan ini terjadi sejak inflasi OPEC. Pada era 1970-an dan disinflasi Volcker pada era 1980-an, perekonomian Amerika Serikat telah mengalami fluktuasi inflasi dan pengangguran yang relatif ringan. Selanjutnya yaitu adalah kita lihat di sini kurva era Greenspan, di mana pada kurva ini kita dimulai karena adanya guncangan penawaran yang bersifat menguntungkan pada tahun 1986. Pada tahun 1986, negara-negara OPEC ini yang terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, dan Irak ini mulai berselisih pendapat mengenai tingkat produksi dan kesepakatan lama mereka untuk membatasi penawar minyak yang kini sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya harga minyak pun jatuh kurang lebih setengahnya. Seperti yang kita lihat pada grafik di samping tersebut, di mana guncangan penawaran yang bersifat menguntungkan ini mengakibatkan turunnya inflasi dan pengangguran di awal periode saat itu. Saat itu Fed bertindak dengan sangat hati-hati agar tidak terulang kembali kesalahan yang sebelumnya terjadi pada tahun 1960-an ketika permintaan agregat secara berlebihan mendorong tingkat pengangguran ke bawah tingkat alaminya yang meningkatkan inflasi yang sangat tinggi. Krisis finansial mempengaruhi kurva Phillips. Jadi kita dapat melihat pada kurva tersebut pada tahun 2007 hingga 2010 karena adanya penurunan permintaan agregat sehingga meningkatkan pengangguran dari sebelumnya di bawah 5% menjadi sekitar 10%. Hal itu juga mengurangi tingkat inflasi dari sebelumnya 3% menjadi sekitar 1%. Pada dasarnya perekonomian menuruni kurva Phillips jangka pendek menunjukkan data tahunan 2006 hingga 2015 tentang tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Krisis keuangan menyebabkan permintaan agregat anjlok sehingga pengangguran meningkat lebih tinggi dan menekan inflasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila terjadinya krisis finansial itu dapat mempengaruhi berbagai aspek yang dalam kurva Phillips tersebut Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih semua teman-teman. Terakhir kali ini, kalian bertiga kira-kira kalau diberikan suatu saran atau masukan dari kalian terhadap proses inflasi maupun pengangguran dalam konteks kebijakan fiskal moneter, misalnya kalau inflasinya tinggi,
dan pengangguran itu tinggi, apa yang harus dilakukan dalam kebijakan moneter ataupun fiskal? Lalu sebaliknya kalau inflasinya rendah dan pengangguran rendah, apa yang harus dilakukan? Atau dua-duanya tinggi atau rendah ini di dalam hubungannya itu selalu baik atau bagaimana dalam konteks saran dan masukan kalian terhadap apapun yang menjadi keputusan pemerintah di dalam melihat konsep teori yang sudah kamu sampaikan ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin saya bantu coba jawab ya Pak. Mungkin kalau Ya. menurut saya inflasi sama pengangguran itu saling berhubungan Pak. Jadi nggak bisa terlepas gitu. Jadi apabila inflasinya tinggi, maka pengangguran itu rendah. Apabila penganggurannya tinggi itu inflasinya itu rendah. Dimana kalau kebijakan moneter itu tuh bertujuan untuk nggak bisa menyelamatkan dua-duanya gitu Pak. Jadi istilahnya itu kayak trade off gitu. Jadi dia harus memilih satu, apa penganggurannya diturunin inflasinya tinggi. Kalau inflasinya diturunin penganggurannya tinggi gitu Pak. Sekian dan terima kasih.